ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini Ustaz, insya Allah pada malam hari ini mungkin ada pembahasan yang menarik untuk kita bahas ini Ustaz. Kaitannya dengan masalah apa yang sedang viral sekarang, banyak di beberapa media sosial, di Facebook dan yang lainnya, itu mereka sedang menunggu ada orang yang cerita masalah ini. Ya. Ini kita akan bahas pada malam hari ini tentang mata rantai terorisme dalam kotak infak. Ini kayaknya menarik Ustaz ya. Iya, ini pernah kita bahas di pembahasan kita kalau tidak salah di podcast tentang Palestina dulu ya. Ada Ustadz Ibnu kemarin berbicara tentang masalah itu. Mungkin sebelum kita lanjutkan pembahasan kita Ustadz, kita diskusi, kita akan lihat dulu apa yang disampaikan Ustadz Ibnu pada saat itu. Ya, kita lihat dulu. Saya ingat ada seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin, Ali Al-Ashmawi. Iya. Dia mengarang sebuah buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dia lewati dalam masa hidupnya. Dia adalah tokoh terakhir, pemimpin terakhir dari pasukan khusus dari Ikhwanul Muslimin. Dan dia menulisnya setelah keluar dari penjara. Ya. Dia menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Sirri li Jama'atil Ikhwanul Muslimin, sejarah rahasia dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Kata beliau bahwa innal ikhwana kullama tasnahu lahum fursatan mutajarati biqadiyatil aqsa yutalibuna bifathi babit tatawwu. Bahwa Ikhwanul Muslimin ini setiap ada kesempatan untuk memperjualbelikan peristiwa Quds, Masjidil Aqsa ini, maka mereka meminta untuk dibukanya babut tatawwu, bab untuk membantu, ya. Yang dimaksud tentunya membantu untuk membebaskan Quds, istilah mereka seperti itu. Wa ma'nahu fatwa bit tabarru, membuka pintu sumbangan, li jam'i al-mal min jadid, untuk membuka lagi sumbangan-sumbangan, meminta sumbangan. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma syara'i as-silah, membeli senjata, kemudian menyimpan senjata itu untuk kepentingan mereka. Artinya apa Itu kisah langsung dari dia. Kisah langsung dari tokoh ini, pemimpin terakhir ini. Jadi dia pelaku sejarahnya ya. Ya, mungkin jelas Ustaz ya tadi, masya Allah penjelasan Ustaz Yunus Hafidhullah. Dan sebelum kita berbicara tentang masalah mata rantai terorisme dalam kotak infak, mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan ke Ustaz ini. Ini kaitannya dengan apakah masih ada potensi terorisme di negeri kita ini? Karena ini nggak pernah berhenti Ustaz. Dari dulu sampai sekarang terus bicarakan masalah terorisme, penanggulangannya, dan alhamdulillah pemerintah kita kan ada beberapa pos-pos yang mereka manfaatkan untuk itu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan itu Ustaz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, jazakumullah khair Ustaz Bambang ya. Jadi kalau ya bicara kan banyak yang bicara ya. Iya, betul. Cuman mungkin benar ada hal-hal yang ada baiknya kita ingatkan sebagai solusi bersama untuk kita. Bagaimana menghadapi kejadian-kejadian yang seperti ini, kemudian darinya kita bisa melihat jalan keluar sebenarnya atau solusi-solusi untuk menjaga stabilitas keamanan kita sendiri dalam negeri kita ini dan kebersamaan kita di dalam negeri ini. Pertama saya ingin ingatkan dulu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penjelasan sifat dan ciri pokok dari umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ini ayat banyak yang berbicara tentangnya, berdalil dengannya. Iya, betul.
Cuman di dalam memahaminya di situ banyak kekeliruan. Jadi situ wa kadzalika ja'alnakum, demikian kami jadikan kalian. Itu kan al-ja'al dalam bahasa Arab. Ja'ala itu salah satu dari 14 kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Syifa'ul Alil, dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 8 dari Al-Majmu' Al-Fatawa. Dari 14 kalimat yang punya dua makna. Bisa makna secara kauni qadari dan punya makna secara dini syar'i. Iya. Seperti misalnya kata ini al-ja'al. Demikian pula misalnya al-irada, ada irada kauniyah, ada irada syar'iyah. Misalnya al-idin, ada idin kauni, ada idin syar'i, dan seterusnya. Jadi ketika kita tafsirkan ayat, kita bahas ja'ala di sini itu bisa dengan dua makna. Bisa ja'al kauni qadari dan bisa ja'al dini syar'i. Ini agak berat sedikit ya bahasa ya. Cuma saya harus terangkan sebuah dasar ya di dalam memahami ayat. Jadi kalau diartikan dia adalah ja'ala bermakna kauni qadari, maka itu artinya sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dia selalu menyandang predikat umat pertengahan. Dan selalu seperti itu. Hingga hari kiamat. Tidak ada yang bisa merubahnya. Dia akan menjadi umat yang pertengahan. Jadi kalau di atas makna ini, kalau dia umat pertengahan, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan sudut pertengahannya umat ini. Makanya pasti ada ujian-ujian. Iya, betul Ustaz. Ya. Pasti ada cobaan-cobaan. Pasti ada orang yang ekstrim, ada orang yang menyepelekan, supaya tampak. Itu selalu ada Ustaz seperti itu. Akan selalu ada. Sehingga tampak sikap pertengahan di tengah umat ini. Dan ciri dari agama itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menetapkan hal itu sebagai ketentuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari berbagai sebab di sekitarnya yang menjelaskan hal tersebut atau menetapkannya atau menampakkan kebenarannya. Iya. Karena itu orang-orang Khawarij sendiri itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keluar sampai hari kiamat. Iya, betul. Dan akhirnya nanti dipimpin oleh Dajjal. Kaum Khawarij itu keluar. Jadi ini memang asalnya dari Khawarij. Nanti ujung-ujungnya Dajjal yang memimpin. Iya, dipimpin oleh Dajjal. Itu syah di dalam sebuah hadits. Saya sebutkan di buku saya riwayatnya, pedoman peristiwa. Ya memang itu hadits jarang kita dengarkan ya dari orang-orang. Tapi itu tetap yang keluar nanti yang pemimpin orang-orang Khawarij ini itu Dajjal. Padahal orang-orang Khawarij ini itu bahasanya di dalam hadits-hadits Nabi dikatakan jago membaca Al-Quran, kemudian ahli ibadah dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi ukuran. Nanti ujung-ujungnya dipimpin oleh Dajjal. Iya. Jadi ini sudut yang pertama ya, ketika kita lihat ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat pertengahan. Kemudian yang kedua, ketika kita artikan ja'ala di situ bermakna syar'i, ja'al syar'i dini, itu artinya siapa yang berpegang dengan syariat agama ini pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan. Ini bahasa orang sekarang menjadi orang yang moderat. Iya. Jadi orang yang seimbang. Dia tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Jadi moderat itu bukan dengan ukuran bagusnya begini. Enaknya begini. Orang yang menjadi pertengahan itu sudah ketentuan Allah, kapan dia berpegang dengan syariat, maka dia akan menjadi umat pertengahan. Itu ketentuan di atas umat. Walaupun pandangan orang ini ekstrim. Iya, itu kan pandangan. Tapi kalau di pembuktian secara syar'i dan secara kenyataan, itu akan tampak bahwa syariat itu selalu pertengahan di sudut mana saja, di sudut manapun. Iya. Jadi itu dasar berpikir dulu kita yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, mungkin dari sini sudah ringan ya kita masuk ke dalam pembahasan. Apakah ancaman terorisme ini selalu bisa ada di negeri kita? Ya jawabannya itu kemungkinan pasti ada. Sebab ekstremisme itu adalah ujian di tengah manusia. Adalah ujian di tengah manusia.
Karena itu dulunya itu dikatakan kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dulunya manusia satu umat, mereka berselisih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad, "Iyyakum wal gulu, fa innama ahlakal ladina min qablikum al gulu." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ekstrim dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya dan kepada siapa yang mengikuti jalan Nabi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw. Istiqamalah engkau nabi-nabi, wahai nabi, dan demikian pula orang yang bertobat bersama engkau. Hendaknya istiqamah, lurus, dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jadi itu diingatkan, dan itu bagian memang dari kehidupan. Ada ujian dan ada cobaan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang benar di atas ketaatan, dan disitulah letak besarnya pahala ketika seorang istiqamah di atas jalan, dia tinggalkan hal yang diharamkan dan seterusnya. Iya. Jadi kalau kita dipikir, iya, pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, potensi terjadinya terorisme, itu ada di Indonesia, malah luas sekali. Iya. Ya kalau kita lihat kejadian-kejadian misalnya di Suriah, ya di Irak, di Yaman, ya pemberontakan yang terjadi di Teluk, itu semuanya mungkin terjadi di Indonesia. Toh sudah terjadi tahun 98, ya kan? Itu asalnya dari demonstrasi. Demonstrasi ini itu sunnahnya kaum Khawarij. Mereka yang melakukannya terhadap Utsman bin Affan, dan itu yang dipopulerkan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ya, dan kelompok-kelompok ini ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Kemudian yang pernah latihan-latihan ke Afghanistan itu di masa Soviet, di Indonesia ini lebih sekitar 1.500 orang. Ya, katanya dari info yang saya dengar ya, dari pihak berwenang. Jadi hal-hal yang seperti itu memungkinkan, walaupun banyak dari mereka mungkin adalah orang-orang yang fasik atau sebagiannya orang yang mungkin dia sudah istiqamah, sudah bagus, ya. Tapi potensi-potensi itu pasti ada di dalam hal tersebut. Jadi ini mungkin menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama bagaimana cara kita memperbaikinya. Dan saya di sini perlu mengingatkan ya, saya bukan menakut-nakuti atau bukan pula menjawab pertanyaan ini artinya kita menabuh genderang untuk memerangi umat Islam. Ya, bukan itu. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kaum Khawarij, beliau katakan, inna min di'bi hada qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ketika ada cikal bakalnya kaum Khawarij yang berkata kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah kamu. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Betapa celakanya kamu. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya di belakang orang ini nanti ada sekelompok kaum membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Oh, jangan berkata, oh, ini Nabi SAW ini memprovokasi orang benci Al-Quran. Itu kan Nabi sebut sifatnya kan, membaca Al-Quran. Ya, jadi bukan artinya kita sebutkan kesalahan, kita menyudutkan suatu bagian dari bagian agama, tidak. Tapi ini adalah sebuah pembahasan ilmiah, dengannya kita mencari solusi, kita lihat sebab penyakit, sebab masalah itu di mana, kita obati. Nah, itu sebenarnya yang harusnya kita berputar sekitarnya. Ya wallahu ta'ala. Jadi potensinya tetap ada Ustadz ya di Indonesia ya. Ya ini yang harus mungkin kita waspada. Dan kemudian Ustadz, kira-kira menurut pandangan Ustadz ini dari sudut mana kira-kira pemahaman terorisme ini bisa masuk? Terutama anak muda nih Ustadz ya. Anak muda kan sekarang mudah sekali terpengaruh ya. Anak muda kan selalu mau cari jati diri, akhirnya mereka terjerumus ke pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah ini kira-kira dari sudut mana Ustadz menurut pandangan Ustadz? Ya, kita mulai dulu dari yang disebut Ustadz Ibnu tadi itu bagus ya. Iya. Jadi itu beliau kasih satu data sebenarnya. Jadi orang-orang ini kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan orang-orang Khawarij sekarang masuk dalam beraneka ragam nama jamaah di Indonesia ini. Beraneka ragam lembaga. Iya. Bahkan sebagiannya sudah ormas. Iya, betul. Sebagian yang kemarin jadi partai. Ya, itu menyandang pemikiran yang sama. Jadi kalau Ustaz Ibnu sebutkan masalah dari pendanaan, ya
kotak infak tanda kutip ya. Dan itu langsung dari pelakunya Ustadz ini? Ya ini dari pelakunya langsung? Ya, jadi Ikhwanul Muslimin itu saya sebut di buku saya, antara jihad dan terorisme, saya sebut dari bagaimana gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin itu untuk membentuk pemberontakan di negeri-negeri kaum muslimin. Itu sudah ada, mereka sudah terukur, canggih di dalam hal itu. Malah mereka punya namanya pembahasan fikih, namanya fikih ats-tsaurat. Fikih bagaimana membentuk pemberontakan di negeri-negeri. Itu sudah lengkap paketnya. Paket bagaimana cara membuat makar perekonomian, paket bagaimana cara membuat makar menjatuhkan harga pemerintah, paket supaya mereka bisa menggalang dana di situ, paket untuk ini sudah lengkap di dalamnya. Iya. Tapi kalau pembahasan fikih ats-tsaurat tadi, kalau dalam pembahasan fikih ulama terdahulu salaf itu ada nggak Ustaz? Ya itu kan datangnya dari mereka memang. Oh iya. Datangnya dari mereka. Jadi mereka baca di buku-buku pergerakan seputar itu. Dari Barat juga mereka ambil. Ada sebagian buku bahasa Inggris mereka terjemahkan, mereka ambil, mereka modifikasi dengan gaya seperti itu. Makanya ciri itu dari ciri khususnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Dari ciri khususnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Baik. Jadi di kotak infak itu memang luar biasa mereka di dalam merekrut orang di situ. Ya, coba bayangkan ya seorang Muslim dia itu semangat sekali kalau katakan ini lihat zakat kamu keluarkan, saudaranya kamu menunaikan kewajibanmu. Zakat itu disebutkan apalagi keutamaannya, masya Allah. Ya, terus apalagi diajak dia bersedekah, disebutkan keutamaan bersedekah. Seorang Muslim itu, seorang mukmin, cinta sekali untuk hal itu, tergerak hatinya. Cuman orang-orang ini memang dari arah berpikirnya itu pandai memanfaatkan potensi-potensi yang seperti itu. Iya, makanya mereka itu, masya Allah, di masalah penggalangan dana itu hebat sekali. Dari awal gerakannya dulu di Hasan al-Banna itu ada di buku-buku Ikhwanul Muslimin, bagaimana bercerita mereka tentang awal keuangan mereka, kemudian berkembang dari donasi-donasi sampai mereka punya pendanaan yang sangat besar sekali di Eropa. Itu diatur oleh pembicara mereka, disebut dengan nama Yusuf Nada. Semua orang kenal itu. Iya. Dan dia ini salah satu miliarder dulu di Eropa. Itu semuanya dari hartanya Ikhwanul Muslimin. Iya. Dan mereka sebutkan punya tanah-tanah di berbagai belahan dunia, mereka menanam di situ. Ada investasi-investasi. Ya bahkan saya sendiri, saya tahu sebagian manusia di sini itu punya jaringan masuk ke investasi ke tambang. Oh, jadi investasi itu bisa disusupi juga? Iya, dia nggak masuk ke arah kotak infak itu, bukan di situ dia masuknya. Masuk ke investasi. Itu lebih aman mungkin Ustaz. Ya, investasi orang nggak tahu ini dia mau beli tambang, masya Allah. Tapi ya di situ lah mereka mengaturnya. Jadi itu ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Itu kita nggak bisa tutup mata dari perkara-perkara yang seperti itu, dan itu kenyataan terjadi. Apalagi penggunaannya, ya memang penggunaannya mereka buat luas sekali di situ. Jadi cara menariknya juga dipakailah dari sebagian dana yang dikumpulkan, kadang dari zakat. Zakat boleh bagi mereka dipakai untuk menggaji pegawai mereka. Iya. Bahkan kalau diartikan zakat di fikih mereka itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi pembahasannya. Jadi kenapa lebih luas lagi? Iya, jadi gini Ustaz, kan biasanya kalau kita menyampaikan atau menginformasikan tentang donasi-donasi itu, biasanya ada kalimat fisabilillah gitu Ustaz. Ini mungkin perlu ada batasan nih Ustaz, karena kalau kita lihat itu sebagian orang kadang menempatkan tidak pada tempatnya kalimat fisabilillah. Ya, masya Allah. Gimana itu Ustaz? Ya, tepat sekali ya pertanyaan Anda. Jadi itu sebenarnya akar masalahnya. Iya. Jadi dalam masarifuz zakat, di penyaluran zakat, di surat Taubah kan disebutkan 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Ada 8 golongan. Iya. Golongan yang ketujuh adalah fi sabilillah. Iya. Di jalan Allah. Nah, ini di jalan Allah ini luas sekali mereka tafsirkan, di jalan Allah. Nah, inilah akar kekeliruan sebenarnya. Dan ini penafsiran fisabilillah yang meluas ini bukan cuma di Ikhwanul Muslimin, punya cuma di Hizbut Tahrir saja. Ada di banyak lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia ini.
menafsirkannya terlalu luas. Jadi ketika menafsirkan terlalu luas, kita mau menyalahkan mereka dari sudut mana? Kalian juga menafsirkannya terlalu luas. Fisabilillah bagi sebagian orang boleh untuk bangun masjid. Fisabilillah bagi sebagian orang, dan sudah terjadi dia pakai untuk biaya operasional ormasnya. Iya. Dan bagi mereka ini juga bisa juga dong, kami fisabilillah kami berangkatkan orang-orang berjihad ke Suriah. Fisabilillah kami bikin partai ini untuk didanai dari zakat. Kan kita mau melawan togut ini. Iya. Jihad melawan togut fisabilillah, ya kan? Ayo kan, nggak ada masalah. Itu kan dasar pemikirannya. Iya. Ya kalau di sebagian negara di Teluk itu kayak di Kuwait, fisabilillah, nah itu diartikan apa? Dipakai dana untuk kampanye juga boleh, fisabilillah. Kenapa? Karena kalau dia masuk parlemen, nah di situ dia akan menghadapi hukum togut kata mereka. Kita akan tampilkan kebenaran. Maka kita ini jihad semua fisabilillah juga. Jadi bisa jadi nanti yang dana-dana yang dalam tanda kutip menurut mereka fisabilillah itu akan lebih banyak yang masuk ke situ, Ustaz. Iya. Dana-dana zakat itu nanti. Jadi kalau dia artikan ke situ, semuanya memang bisa. Apa saja bisa dilakukan. Gerakan-gerakan mereka yang terkecil pun dalam kelompoknya bisa mereka artikan fisabilillah. Sisa kita harus luruskan. Nah, meluruskan pemahaman fisabilillah ini itu diikat dengan dua hal. Hal yang pertama, aturan penyerahan zakat itu secara umum. Zakat itu asalnya itu diserahkan ke pemerintah. Asalnya. Jadi kalau pemerintah mau minta semua zakat harus melalui jalur mereka, maka umat Islam ini tidak boleh menyerahkan zakatnya kecuali lewat pemerintah. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh Imam 4. Ditulis di buku-buku akidah. Kenapa? Sebab dari dahulu kaum Khawarij bermain di sini memang. Oh iya. Mereka menyerahkan zakat itu bukan pada tempatnya. Dan mereka ini selalu tidak suka menyerahkan zakat ke pemerintah. Makanya dari fikih Imam Muslim itu, Imam Muslim rahimahullah menjelaskan hadits-hadits tentang kaum Khawarij di bab zakat. Di pembahasan zakat, beliau terangkan di situ ciri-ciri kaum Khawarij, sifat-sifatnya, bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahaya kaum Khawarij di pembahasan zakat. Oh, masuknya di zakat, Ustaz? Iya, di zakat. Imam Muslim terangkan hadits-hadits itu, yang jumlahnya puluhan hadits, puluhan riwayat maksud saya, di pembahasan. Kenapa dimasukkan di bab zakat? Ya karena memang ada kaitannya. Karena disitulah kewajiban untuk menyerahkan zakat ke pemerintah, dan itu dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, diterangkan di buku-buku akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, di generasi kedua, di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat, dan seterusnya, dari hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat. Jadi harusnya ini masalah bisa diselesaikan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Pemerintah menghidupkan dari tugas dan wewenang mereka di sini. Semua pintu zakat mereka pegang, mereka kontrol. Jangan diberi hak kepada orang-orang yang apakah itu namanya lembaga, amil dan sebagainya, harus di bawah pengaturan pemerintah kita. Itu sudut yang pertama. Kita ikat dengan itu untuk mengontrol kata fisabilillah ini. Kemudian sudut yang kedua, dan ini sudut di pembahasan makna fisabilillah itu sendiri. Mayoritas ulama itu mengartikan fisabilillah itu orang-orang yang berperang dengan fisiknya di jalan Allah. Jadi orang-orang yang pergi berperang, itu fisabilillah. Jadi mereka untuk berperang itu perlu peralatan perang, perlu kuda perang, perlu persenjataan, perlu perlengkapan untuk perjalanan, makanan untuk keluarga yang mereka tinggalkan. Perlu ini kan perlu biaya. Nah, diambilkanlah di situ dari fisabilillah. Nah, itu baru tepat, Ustaz, ya. Nah, itu memang penggunaannya, dan itu eksistensinya untuk penjagaan sebuah negara wajar. Makanya kenapa dipegang oleh negara? Sebab ini juga adalah untuk penjagaan di dalam keamanan sebuah negeri. Nah, itu makna fisabilillah. Memang ada sebagian ulama, itu pendapat mayoritas ulama tadi yang menafsirkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat fisabilillah boleh untuk haji. Boleh untuk haji. Ada sebagian ulama yang mengatakan fisabilillah boleh dikiaskan pada hal yang sifatnya maslahatnya umum, yang betul-betul umum, yang menjaga kemaslahatan banyak orang, menjaga kemaslahatan banyak orang. Yang mengukur kemaslahatan banyak orang ini harusnya itu pemerintah. Nah, itu baru bisa diukur dengan tepat. Ini bisa nggak masuk seperti penuntut ilmu atau
tolib gitu Ustaz. Dia kalau penuntut ilmu, kalau dia fakir miskin diberi sebagai fakir miskin, tapi kalau fisabilillah nggak boleh diberi. Nggak masuk dia. Nggak masuk di fisabilillah. Wah, berarti ini ada hubungannya Ustaz ya antara dana dengan pemahaman terorisme tadi. Ada juga, hubungannya. pasti ada. Makanya kita judulnya apa teh? Mata rantai terorisme dalam kotak infak ini bukan judul yang sembarangan ya. Artinya dia ada hubungannya ya. Ini ilmiah gitu. Ya pasti di ini. Jadi maksudnya seorang itu menyalurkan sedekahnya, berinfak, itu hal yang bagus, sangat bagian dari syariat kita dan salah satu instrumen ekonomi yang sangat mendukung berdirinya sebuah negara. Tapi kita harus tempatkan pada tempatnya dan jangan buka pintu kepada orang-orang yang rusak pemahamannya itu tadi, memanfaatkan syariat yang agung ini pada hal-hal yang mengandung kebencian, pemusuhan, apalagi pertumpahan darah, kerusakan di tengah manusia. Tadi sudah solusinya dari pemerintah Ustaz. Mereka harus mengontrol adanya amil-amil zakat yang ada, gitu kan, mengontrol langsung. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi masyarakat sendiri gimana Ustaz? Dari pihak kita ketika ada donasi-donasi gitu, bagaimana cara kita untuk mendeteksi oh ini donasi bahaya, ini bisa lari ke terorisme, atau ini donasi akan lari ke tempat-tempat yang baik gitu. Mungkin ada caranya Ustaz? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Ya. Jadi sekarang pemerintah kita dari kenyataan yang ada, mereka buka luas, semua orang bisa. Iya. Dan kita menyerahkan zakat juga bisa kita serahkan sendiri, ya kan? Nah, jadi ukurannya itu dua tadi. Pertama kita lihat hal yang aman, memang sudah di sudut pemerintahan ini aman. Iya. Nah, kita boleh menyerahkan di situ. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada orang yang memang kita percaya, orang-orang yang dikenal di atas sunnah, orang-orang yang dikenal di atas sunnah bermaslahat. Nah, itu kalau dia yakin boleh dia masukkan. Kalau enggak dia bagikan sendiri dari zakatnya. Oh, itu lebih aman ya? Ya dia bagikan sendiri apa yang masuk ke dalam potensi dan seterusnya. Cuman kadang enggak semua orang pandai membagikan zakatnya. Ada kadang orang dia sangka bagus ini, padahal kalau dia tanya ke ustadz misalnya, dia akan ditunjukkan hal yang lebih bagus lagi daripada itu. Oh, gitu. Jadi tidak cukup kita melihat, oh ini nama lembaganya ada sunnah-sunnahnya gitu Ustaz. Enggak cukup. Enggak cukup ya, harus dilihat. Mengaku kan semua orang bisa ngaku. Betul. Iya. Jadi memang harus nanya ustadz yang ya dilihat historinya, dia di mana belajarnya, kemana pemikirannya, di mana dia bergaul, apa ininya. Kalau sering ngajak demo-demo, pemikirannya selalu menghujat pemerintah, itu kan indikasi nggak lurus orang-orang. Iya. Baik. Ya ini Ustadz, kan ada sebagian orang itu kadang dia diketahui berpemahaman terorisme, nanti di belakang. Jadi awalnya bagus Ustaz, bagus gitu. Sunnah-sunnah gitu. Pas di belakang tuh, wah ternyata dia ada hubungan jaringan ke terorisme. Ini ada cara kan Ustaz untuk mendeteksi orang-orang seperti itu. Dan kenapa kita selalu terlambat gitu? Di belakang, oh baru ketahuan, oh ternyata dia ada pemahaman terorisme gitu. Padahal di awalnya bagus gitu. Nah gimana itu Ustaz? Mungkin ada caranya gitu untuk mendeteksi. Itulah fitnah sebenarnya. Iya. Jadi kalau tidak ada ujian dan fitnah di situ, semua orang kan gampang membedakan kan. Oh, gitu. Cuman memang ketika Nabi SAW menyebutkan kaum Khawarij, kata beliau, tahkiruna salatakum inda salati, wa siyamakum ma siyamihim. Ya, kalian itu wahai para sahabat, ketika melihat solat mereka kaum Khawarij, kalian para sahabat akan meremehkan solat kalian di hadapan solat mereka. Padahal ini sahabat ya, padahal ini sahabat ini, bukan kita ya. Oh, betul. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Saking hebatnya sholat dan puasanya kaum Khawarij ini ya, secara zahir. Ya, tapi itu tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti musuh menembus sasarannya. Tidak bermanfaat dari ketaatan dan kesolehan. Jadi kalau ciri ibadah ada. Ya makanya Imam Al-Barbahari itu bilang, Ahlul Bidah itu kalau dia baru kamu duduk sama dia nggak langsung kasih cerita mengajak untuk menjadi teroris dan sebagainya. Dia kasih dulu cerita-cerita yang bagus dulu. Hal yang membuat kamu terkesan. Semua Ahlul Bidah seperti itu. Dia kasih cerita indah dulu yang masuk akal, yang lumrah. Nanti kalau sudah tertarik baru masuk ke dalam intinya. Ini di banyak kelompok dan golongan. Cuman kita sekarang fokus ya di masalah orang-orang yang mengajak kepada aksi-aksi terorisme ini. Jadi pertama itu mereka ketika menjaringnya itu ada hal-hal pokok yang mereka masukkan. Ya, untuk menjaring. Yang pertama dikasih dulu hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Dia senang, mulai dekat. Nah, setelah itu kalau dia misalnya bagus baca Al-Quran, difasilitasi, dibiayai baca Al-Quran. Tapi hati-hati.
nanti di belakangnya, oh kamu masya Allah suara kamu indah sekali, Iya. bagus, antum baca Al-Quran, baca nasyid juga. Nah, Nah, dikasihlah nasyid-nasyidnya Syed Qutb, supaya semangat, supaya semangat ya. nasyid-nasyid semangat supaya mengadakan jihad, peperangan, apa gunanya hidup kalau tidak membela agama Allah, ada memerangi togut dan sebagainya. Nasyid-nasyid ini yang berbekas di hatinya. Masuknya dari nasyid. Masuk dari nasyid. Masuknya dari nasyid ya. Masuk dari nasyid. Iya. Kadang jili ini juga ya, saya pernah lihat di nyasar di internet saya, muncul di halaman saya, talaki Al-Quran dengan sanad bersambung. Oh masya Allah, saya tertarik ini mau Itu lihat. banyak lagi Ustaz sekarang. Lagi Ya viral. maksudnya saya mau beri apresiasi, bagus lah. Ada anak-anak muda yang mengajari orang Al-Quran dengan sanad bersambung gitu ya, bagus talaki riwayat. Saya dengarkan, masya Allah di awal ceramah dia mengajak jihad fisabilillah. Jadi dia masuk dari Al-Quran, itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya kaum Khawarij itu kan Nabi sudah sebut, mereka baca Al-Quran tapi tidak lewat ininya. Jadi mereka di kegiatan itu ada untuk menarik anak-anak muda itu. Tapi dilihat orang ini bagus. Iya, bagus. Sampai sahabat saja menganggap wah saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Iya. Dari sisi dohirnya ini Ustaz ya. Makanya itu fitnahnya kaum Khawarij ini kayak gitu. Oh gitu. Kadang kalau lihat dari kesolehan, waro, kelihatan waro sekali. Kayak kita kalah ini. Hah? Nggak ada apa-apanya sudah. Para Jadi, sahabat mungkin tidak ada apa-apanya. Ada kaum Khawarij, dia ketemu buah di jalan, terus dia makan. Ini kan buah sebenarnya Iya. di jalan ketemunya, itu tidak ada harganya. Di hukum syari boleh untuk dimakan. Iya betul. Katanya di cerita waroknya, dia pergi cari di mana buah ini. Ini karena buah ini di jalan, dia dari aliran sungai, dia telusuri sungainya sampai dapat kebun orang itu. Dia tanya minta dihalalkan supaya saya makan buah itu, tolong dihalalkan. Oh masya Allah cerita warok. Tapi ketemu dia dengan seorang anak sahabat namanya Abdullah bin Khabbab. Anak sahabat ini disembelih oleh mereka sampai mengalir darahnya di sungai. Dia punya istri sedang hamil, dibelah perutnya. Ya. Jadi itu waroknya mereka itu tanda petik kayak begitu kaum Khawarij. Karena dia pandang para sahabat ini kafir. Orang kafir itu halal darahnya. Nah kalau ini warok. Jadi ada sudut yang orang itu kadang tertarik melihatnya. Orang-orang itu tertarik dari sudut ibadahnya, banyak menangis, puasanya, punya warok, punya ini. Tapi perbuatannya, naudzubillah. Makanya kata Nabi, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Iya. Jadi kalau dari kebaikan itu memang modal mereka untuk merekrut. Ketemu orang itu bagus. Kadang dia sudah punya dana-dana, sudah punya ini. Saya ketemukan di sebagian negara ya. Iya. Di sebagian negara anak-anak muda itu masya Allah keliling bawa satu tas isinya dolar, dia bagi-bagi. Ya. Ini saya tahu orang jaringannya Usama bin Laden waktu itu. Jaringannya Usama bin Laden. Jadi dia keliling, dia bawa dolar, dia bagi-bagi, banyak uangnya. Masya Allah. Sampai Syekh Mukbil waktu itu cerita, mereka didatangi oleh oleh orang-orang ini. Ayo kita kasih bantuan. Kalian penuntut ilmu. Ya, kasih bantuanlah sedikit. Ketika ditanyakan tentang itu, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kalau ada yang minta bantuan, tolong kasih di bantuan persenjataan. Wah, dikasih banyak katanya. Terus dia bilang, ini dulu sementara, nanti kami susulkan lagi. Wah, semangat di dalam hal-hal yang seperti itu. Memang itu uslub mereka asali. Jadi ketika dia sudah mulai merekrut orang, pasti dia akan menempuh 4 tahapan. Tahapan yang pertama, dia akan jauhkan manusia dari ilmu syariat. Itu yang pertama ya. Iya. Jadi tadi yang jago baca Al-Quran itu, iya. Nanti tunggu-tunggu aja. Suatu saat nanti dia jadi jago nasyid saja. Iya. Jago nasyid saja. Tapi itu nggak langsung Ustaz ya? Nggak langsung. Pelan-pelan. Iya, pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita tegur, oh ini kenapa kalian ngajarin anasyid? Masa nggak boleh anasyid? Kan boleh begini-begini. Iya. Nah, jadi jangan berpikir di gaya berpikirnya mereka. Itu cuma bahasa di lisan aja. Iya. Ujung-ujungnya itu ada. Orang-orang pergerakan itu kemana arahnya. Iya. Makanya kalau kita bilang yang biasa pakai anasyid di halaqah-halaqahnya, itu di arah-arah pemikiran yang sama. Iya. Walaupun itu bukan indikasi pasti, tapi itu sudah ciri umum. Ciri ada. Ciri umum ada pada mereka. Jadi dibuat di situ, mulai jauh dari ilmu syariat. Terus didekatkan sama tokoh-tokoh mereka. Mulailah diperkenalkan Hasan al-Banna, Syed Qutb,
Yusuf Al-Qaradawi. Lihat aja orang-orang kalau mau tahu ekstrim, di lisannya sering sebut nama-nama orang ini. Itu orang-orang ekstrim itu. Sebab yang punya hubungan dengan orang-orang yang seperti ini itu adalah pasti hubungan pemikiran. Ada hubungan pemikiran dan emosional dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi bayangkan ya, sampai buku-buku saya yang mengajarkan tentang ulumul Quran masuk juga. Contoh misalnya buku ulumul Quran karya Manna Al-Qattan. Ini ada sebagian yang mengajarkan ya di ini bahasanya juga canggih, mendalami Al-Quran. Buku Manna Al-Qattan yang dia bahas. Manna Al-Qattan ini Ikhwanul Muslimin kelas kakap. Di bukunya itu dia terangkan, dia puji fi dilalil Quran karya Sayyid Qutb dan sebagainya. Sayyid Qutb ini yang mengatakan tidak ada negeri Islam di masa sekarang. Tidak ada seorang pemimpin muslim pun. Dia anggap bahwa ini negeri masa sekarang masa jahiliyah. Dan dari pemahaman-pemahaman pengafiran, disitulah lahir orang-orang yang berpemahaman ekstrim. Dari buku-buku Sayyid Qutb ini lahir orang-orang takfirin, orang-orang ISIS, orang-orang Al-Qaeda, orang-orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, semuanya lahir dari buku-buku Sayyid Qutb. Iya. Jadi pasti dia akan besarkan tokoh-tokoh itu. Ya. Dia undang nanti tokoh-tokoh yang semisal Yusuf Al-Qaradawi. Ini sudah pernah dimasukkan ke Indonesia Yusuf Al-Qaradawi ini. Ya. Nasir Al-Umar. Iya. Pernah datang ke Makassar Nasir Al-Umar ini. Nah, kemudian pembesaran terhadap tokoh-tokoh Salman Al-Auda, Safar Hawali. Ini semuanya orang-orang yang menjadi sumbu atau menjadi mengompori sehingga meledak pemberontakan di Teluk dari fatwa-fatwa mereka orang-orang ini. Jadi mereka nggak terjun langsung. Mana mereka ini? Oh iya. Cuman kasih fatwa-fatwa aja. Ya. Tapi mereka cuma duduk aja. Anak-anak kaum muslimin yang disuruh pergi untuk ke tempat-tempat yang di sana mereka anggap sebagai medan jihad, seperti ke Suriah, ke Irak. Ya. Dan di tempat-tempat yang mereka sangka bahwa di situ adalah tempat jihad menurut mereka. Jadi itu cara mereka yang pertama, dijauhkan dari ilmu syar'i, dijauhkan dari para ulama. Kemudian yang kedua, mereka pasti akan menanamkan bibit-bibit permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Dan itu dari caranya orang-orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Ini kalau saya uraikan ini, ini banyak metode lagi mereka di dalamnya. Bisa bikin podcast lagi nih Ustaz ya. Dulu sendiri nanti ini. Ya, saya kasih bentuk-bentuk metodenya. Iya. Pertama, kalau saya sama antum cerita tentang hadits-hadits tentang ketaatan kepada pemerintah, langsung kita penjilat pemerintah antum. Antum ini murji'ah. Murji'ah itu artinya orang yang membiarkan kemungkaran gitu, dianggap biasa aja. Nah, itu di pemahaman mereka yang sempit juga dari kata murji'ah. Baik. Jadi kita kalau bicara hadits-hadits tentang ketaatan kepada pemerintah, pada hadits-haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadits mutawatir. Kesepakatan disepakati oleh Imam 4, ada di buku-buku akidah. Dan itu salah satu tonggak keamanan di dalam sebuah negeri. Yang harusnya hadits-hadits seperti ini yang banyak diperdengarkan. Tapi kenapa jarang didengarkan? Satu, dai-dainya yang mengenal sunnah kurang, yang mengenal sunnah juga malas-malasan sebagiannya. Ini masalah. Dipikir mungkin nggak penting. Ya, masalah lain juga, dipikir nggak penting. Kemudian yang ketiga, orang-orang ini Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir memang menghalang-halangi dengan berbagai makar. Kadang dia sampaikan hadits-hadits, disangka itu kontradiksi, padahal syubhat. Atau kadang sebagian hadits yang sahih, dia datang, ini haditsnya lemah, nggak benar dari sisi riwayat ini begini tentang begini. Ketaatan kepada pemerintah. Itu kejadian Ustaz, beberapa ustadz kita kalau menyampaikan materi seperti itu di tengah masyarakat, kadang masyarakat sendiri yang menolak itu. Iya. Seakan ya itu tadi bahasanya, penjilat pemerintah, sudah dapat dari pemerintah atau gimana lah gitulah. Jadi seakan-akan ada penolakan dari masyarakat. Ya karena gitu. Masyarakat kita sudah kena prank dari dari orang-orang ini. Iya. Jadi dari uslub lain dikasih. Uslub lain yang mereka masukkan. Mereka itu selalu memunculkan kekeliruan-kekeliruan pemerintah. Hal-hal yang gampang untuk disikat di situ. Itu yang senangnya menggarap itu.
Tapi kalau kebaikan pemerintah, kebaikannya, itu dikubur itu dalam-dalam. 7 bumi kalau bisa dia gali, dia gali. Betul. Untuk menutup kebaikan-kebaikan. Masa nggak ada kebaikan pemerintah, nggak pernah dia sebutkan. Itu kan tidak adil namanya. Yang ditampakkan cuma kejelekan-kejelekannya. Dan setiap manusia pasti ada. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Gitu. Tidak mungkin tidak ada kesalahan. Cuman yang menjadi masalah itu hal-hal yang terkait dengan pemerintah ini. Itu sudut lain ya dari ini mereka. Mereka ini dari uslubnya dia selalu masuk kepada hal-hal yang merupakan wewenang khusus pemerintah. Jadi wewenang khusus pemerintah itu nggak boleh kita masuk di situ. Itu namanya kita overacting. Seperti ini Ustadz sekalian, yang lagi viral sekarang masalah penangkapan itu, terus kemudian sebagian tokoh gitu kadang mengomentari gitu, itu gimana itu Ustadz? Sekalian masuk Ustadz. Sebentar. Tindakan pemerintah ini. Nanti terlalu ini, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu beberapa itu kita kembali lagi di situ. Itu penting itu untuk dibahas. Kita kembali lagi di situ. Jadi dari uslub dan ini juga saya ini tulis beberapa hal ya. Dari uslub mereka juga dia tanamkan kepada anak-anak muda itu dari hal-hal yang menyebabkan mereka terpancing hingga sampai kepada tempat-tempat fitnah dan pertikaian di situ yang terjadi peperangan. Iya. Seperti kejadian Palestina kemarin. Itu harus diwaspadai. Jadi selalu mereka gitu ambil narik hati. Oh kaum muslimin melihat saudara-saudaranya dizalimi seperti itu, pasti seorang muslim itu hatinya tergerak. Cuma ini kasihan, umat ini dibawa terus, tiap hari itu terus yang dia periksa. Sudah masuk ke Palestina, mulai lagi dia baca situs-situs, masuk akhirnya di jaringan mereka. Nah, akhirnya ingin tertarik menuju ke Palestina. Di Palestina mulai direkrut, masuklah di barisan Hamas. Hamas ini Ikhwanul Muslimin yang mereka salah satu sumber besar saudara-saudara kita kaum Palestina mendapatkan musibah disebabkan karena Hamas ini. Kemudian dari situ juga mereka mulai mengenal dari perlawanan-perlawanan seperti di Suriah, di Irak. Akhirnya mulai banyak yang di Turki. Turki ini tempat masuk. Iya. Makanya orang-orang pergerakan tuh lihat aja ya. Dari orang-orang Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Saya kasih kaidah. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir itu pasti banyak kegiatannya ke Turki. Itu alasannya apa, Ustaz? Kenapa bisa seperti itu? Ya memang di situ tempatnya. Kalau mau ke Suriah dekat dari situ, mau ke Irak bisa dari situ. Oh, jadi pintu masuknya pintu masuknya dari situ. Iya. Jadi itu memang ciri, ya cirinya. Jadi kita harus peka juga, harus tahu tentang hal tersebut. Baik. Jadi itu dari sudut yang kedua ya. Dibuat manusia itu benci kepada pemerintah. Dengan berbagai uslub dan cara supaya mereka benci kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, barulah dimasukkan doktrin-doktrin perlawanan kepada pemerintah. Kepada pemerintah dan selain pemerintah. Dari bentuk demonstrasi, awalnya mungkin demo-demo, nanti lama-lama dari bentuk mencela, mencaci maki, ya tidak suka dengan pemerintah. Nanti lama-lama dikasih doktrin jihad fi sabilillah, melawan pemerintah. Ya, apalagi kalau sudah kena bukunya Abdullah Azzam. Abdullah Azzam punya buku jihad itu fardu ain. Ya, saya dengan antum ini berdosa kalau tidak berjihad. Sebab ini jihad kayak sholat 5 waktu, fardu ain. Jadi anak-anak muda ini kalau sudah dapat buku itu, sudah merasa berdosa. Akhirnya jaringan ini yang menguat ini mengikat, akhirnya bisa menjatuhkan. Tapi buku-buku itu kadang sudah diterjemahkan Ustaz, seperti di bukan kadang, memang sudah diterjemahkan. Ya, antum ke toko-toko buku besar saja, antum dapat bukunya Said Qutb di situ Fi Dhilalil Quran diterjemah paling bagus itu. Sudah dicetak di Indonesia puluhan kali cetakan. Di buku Fi Dhilalil Quran inilah pemikiran-pemikiran dia mengafirkan negeri-negeri kaum muslimin dan sebagainya. Ini juga dari masalah kita. Antum mau cari di internet, dari pemikiran-pemikiran mereka ada semua, sudah ada yang menerjemah. Ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya, ada semuanya. Buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Filistini. Ya, kemudian yang baru-baru ini banyak beberapa penulis-penulis dari ISIS yang masuk dengan pemahaman takfir bil itlaq, atau kadang dia bahas tentang udur bil jahal, tidak ada sama sekali dan sebagainya. Nah, ini masuk dari arah-arah yang seperti itu. Ya. Jadi sudah masuk doktrin-doktrin, sudah. Padahal pas yang terakhir tadi itu, Ustaz dari donasi masuk ke akun-akun masuk ke situ terus
Iya. masuklah ke pemahaman terorisme. Ya, donasi ini luas ya cakupannya, Iya. dia bisa kemana-mana, diarahkan kemana-mana. Sebab itu diantara sumber pergerakan mereka. Ya. Iya, Masya Allah. Ternyata luar biasa ini Ustadz ya. Ada hubungannya semua itu. Nah terus masalah tadi Ustadz, masalah ini yang lagi banyak dibicarakan orang juga, masalah penangkapan, apalah penangkapan tokoh atau penangkapan apalah gitu. Kan sebagian kita ya kadang ngomentari gitu loh. Ya. Dan selalu yang salah adalah pemerintah, selalu gitu. Yang salah pemerintah. Polisi, Densus 88. Densus 88. Bubarkan Iya, Densus ya, 88. selalu seperti itu. Itu menurut Ustadz sendiri ada komentar nggak masalah-masalah beginian? Ya pertama itu kaidah syar'inya itu jelas. Disebutkan di dalam buku-buku fikih. Bahkan disebut ke dalam buku-buku akidah yang disepakati. Iya. Itu kalau disebut di buku-buku akidah, itu beda dengan penyebutan di buku-buku fikih. Kalau dia disebut di buku-buku akidah, itu artinya dari keyakinan yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Orang yang menyelisih dalam hal itu dianggap tidak di atas jalan. Pemikirannya pasti radikal. Atau pemikirannya itu keliru. Iya. Disebutkan dalam buku-buku fikih bahwa al-hudud wal qisas dan semisal dengannya itu di tangan pemerintah. Penegakan hukum, menjatuhkan hukum, kemudian memberikan sanksi, ya qisas dan semisal dengannya itu wewenang pemerintah. Jadi tidak boleh ada yang masuk di situ. Termasuk Ustaz, keluar masuknya bulan Ramadan atau Keluar masuknya Ramadan sama. Itu dari kekhususan pemerintah dan itu disebut oleh Ibnu Jamaah. Ya, disebut oleh Ibnu Jamaah salah satu dari tugas pemerintah, kewajiban pemerintah adalah menentukan masuk dan keluarnya Ramadan, menentukan Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Sebab itu bukan wewenang orang per orang. Makanya kalau misalnya ada yang melihat hilal, dia melihat hilal ini, dia datang ke pemerintah. Pemerintah bilang enggak, kamu keliru melihatnya. Nggak diterima persaksian dia. Maka yang melihat ini, dia nggak boleh mengajak orang lain. Oh saya lihat hilal, ayo ikut saya. walaupun dia lihat. Walaupun dia sendiri mengaku lihat. Jadi kalau dia ingin beramal, silam pendapat para ulama. Apakah dia boleh beramal pada dirinya sendiri, atau dia ikut kebanyakan orang? Pendapat yang lebih kuatnya dia ikut kebanyakan orang. Dia nggak boleh beramal pada dirinya sendiri. Sebab itu menyelisihi kebanyakan orang. Dan amal jamaah ini. Ini amalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan haditsnya hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, al-yawmu as-sawmu yawma tasumun, al-fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tadhahun. Berpuasa itu hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu hari kalian semua berbuka. Dan berkorban hari kalian semua berkorban. Disandarkan kepada kebersamaan. Ya makanya ini yang seperti ini dari fikih mendasar. Kita di negeri ini kita aja tiap tahun ribut. Ya masuk orang yang tidak berwenang di situ. Ini bukan wewenang ormas, bukan wewenang partai, ini wewenang pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Pemerintah yang menentukan. Kalau dia minta pertimbangan dari orang-orang yang ada di ormas, partai dan seterusnya itu hak pemerintah. Tapi wewenang di tangan mereka. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan pemerintah jangan ikut-ikut urusan agama, rukyat hilalnya. Itu nggak benar. Ya itu sudah diatur di dalam. Makanya itu kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya. Makanya ketika misalnya pihak keamanan menangkap, nggak boleh ada yang berkomentar. Itu memang tugasnya pihak keamanan. Jadi kalau dikomentari siapa yang mau menegakkan tugas itu? Itu wewenang mereka. Masalah pihak keamanan benar atau tidak, tunggu aja nanti ada pembuktiannya di pengadilan. Iya. Adapun mengomentarinya dia benar atau salah, mendukung atau tidak, kita itu bukan ranah kita. Jangan masuk ke dalam hal yang bukan ranah kita. Nah, inilah sekarang ini terlalu banyak orang yang overacting. Kadang saya lihat ya sebagian orang dia nggak tahu mau jadi ulama, dia bisa jadi kepala negara. Ya sedikit-sedikit bubarkan ini. Kayak polisi saja suruh bubarkan. Dia bisa jadi politikus juga, bisa juga jadi pengamat politik dagang. Jadi bisa jadi hakim yang di mahkamah. Ya ini kan overacting namanya. Bukan tugasnya. Bukan tugas kita. Jadi di dalam ilmu itu, kenapa kita belajar ilmu? Karena ilmu itu mendudukkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Menjelaskan hak setiap orang di dalam sebuah kehidupan bersama. Pemimpin ada haknya, rakyat ada haknya, tetangga ada haknya, muslim ada haknya, non-muslim ada haknya, orang tua ada haknya, dan seterusnya dari hukuk dipelihara. Ada semua rinciannya. Jadi seorang belajar agama itu dia akan pandai menempatkan dirinya pada sesuatu. Dia jangan masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya.
padahal yang bukan wewenangnya. Makanya kalau misalnya seperti ada yang komentar ya, Iya. kemarin penangkapan kemarin KKB di Papua dibiarkan saja, ulama Ustaz. ditangkapi, masya Allah. Ini orang overacting, menyebut dirinya ulama pun dari mana dia bisa masuk di urusannya seperti itu? Ya urusan misalnya KKP di Papua kenapa Densus 88 tidak menangkap dan sebagainya, itu kan urusan pemerintah, urusan politik, aturan, strategi dan seterusnya, itu bukan wewenang kita. Iya. Mungkin kalau kita sendiri masuk di situ kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya jadi yang seperti itu berikan kepada orang yang ahli. Kalau ada nasihat, ingin memperbaiki, ada pendapat, jangan dia utarakan depan umum. Dia datangi orang yang bersangkutan. Ya, Densus 88-nya dianggap keliru, dia datangi Densusnya. Pak, kalian begini dan begini, harusnya begini dan begini. Nasihati langsung, nggak apa-apa. Presidennya keliru, dia datangi langsung presidennya. Beri Ya. masukan. Dia beri masukan. Itu kewajiban kita dalam kehidupan bernegara. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh biyadihi wal yansakhu sirran. Fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Apabila barang siapa yang punya nasihat untuk seorang pemerintah, jangan dia tampilkan terang-terangan, tapi dia pegang tangan pemerintah itu dan nasihati rahasia. Iya. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, ya dia sudah tunaikan kewajibannya. Nah begitu caranya. Ya. Dan itu yang berjalan di tengah para sahabat. Ya Usama bin Zaid dikatakan, kenapa nggak mau nasihati Utsman bin Affan? Kata Usama bin Zaid, mungkin kalau bahasa kita sekarang ya memangnya kalau saya nasihati saya harus laporan sama kalian. Ya. Saya itu berbicara suatu antara saya dengan Utsman. Ya. Sekarang orang malah maunya ketahuan. Maunya ketahuan, Iya. maunya ini. Nah, itu juga dari ciri kita hal yang harus kita perbaiki ya, sebab itu terkait dengan keikhlasan. Iya. Dan itu bukan hal yang bagus di kehidupan, apalagi kehidupan bernegara. Kata Nabi SAW, "Thalathun," ini haditsnya mutawatir, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada 3 hal yang hati seorang muslim itu tidak akan mengandung penyakit, hasad, dengki. Kalau 3 hal ini ada padanya. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Dan yang kedua, munasahatu ulatil umur, menasihati para pemerintah. Kemudian yang ketiga, berlaku turus kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah luzum jamaatil muslimin, komitmen bersama jemaah kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena kebersamaan mereka ini akan menjadi pagar yang membentengi mereka. Ini yang menjaga kebersamaan. 3 hal ini kalau dijaga dan dipelihara, maka itu yang terbaik. Keikhlasan, berlaku tulus untuk pemerintah. Kemudian yang ketiga, dia komitmen di atas kebersamaan kaum muslimin, jemaah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya luar biasa nih, harusnya masyarakat kita bisa paham ini Ustadz. Karena kadang ada komentar-komentar dari sebagian tokoh ini, tokoh itu. Ini kemudian membuat masyarakat jadi bingung Ustadz. Apalagi komentar-komentar itu langsung menuju ke ke pemerintah. Apalagi kalau ada berita-berita Ustadz. Ya. Berita-berita kadang dari sebagian tokoh muncul gini gitu. Kemudian nanti berbeda dengan apa yang disebutkan oleh pemerintah, bertolak belakang gitu. Nah disinilah kemudian masyarakat bingung, dan biasanya pemerintah yang langsung disalahkan. Iya. Gitu. Karena sudah terdidik ya seperti itu, yang dibaca berita-berita, kemudian orang-orang yang pemikirannya nggak bagus ini, Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir kan main di situ semuanya. Iya. Di arah pemberitaan dan bagaimana memasukkan kejelekan pemerintah, akhirnya selalu saja masuk gitu. Iya. Jadi begitu terjadi, lumrah selalu pemerintah yang disalahkan, Padahal kalau ingin kaidah syariat, sumber keamanan itu jelas. Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi beritakan ada fitnah-fitnah yang terjadi, ya diantaranya Hudzaifah jelaskan setelah dari kebaikan ini apakah ada kejelekan lagi di salah satu fase fitnahnya. Kata Nabi SAW, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum kadafuhum fiha." Iya, ada dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab seruan mereka, mereka akan melempar orang-orang yang
menerima jawabannya itu masuk ke dalam api-api itu, kepada neraka itu. Jadi ini subhanallah dai-dai deh. Nabi bahasakan dai-dai. Ya dai-dai. Iya. Mengajak ternyata kepada pintu neraka jahanam. Ini bukan bahasa saya loh, bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hudzaifah bertanya, Rasulullah sifhum lana, sifatkan kepada kami apa, bagaimana mereka ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ini dari kulit kita juga, berbicara dengan lisan kita, berbicara dengan lisan kita. Iya. Kemudian Hudzaifah tanya lebih mendetail lagi, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau itu saya dapati? Masa atau kejadian itu mendapati saya, apa yang saya lakukan? Nah, inilah obatnya yang harus kita pegang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu berpegang bersama jemaah kaum muslimin dan bersama imam mereka. Kita dalam Indonesia ini namanya berjamaah. Imam kita, kepala negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita ikuti bahasa Nabi, kamu itu bersama, kebersamaan kalian dalam negara ini dipimpin oleh kepala negara kalian. Itulah jalan selamat sebenarnya. Ya kalau mau jalan selamat, tidak usah pusing-pusing. Tokoh sana bicarain, tokoh sana bicarain. Lihat aja pemerintah apa yang dia bilang. Kembalikan ke pemerintah ya. Sebab itu memang ukurannya, mereka yang berwenang di situ. Mereka yang berwenang di dalam hal tersebut. Iya. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi itu wejangan beliau. Tidak usah merasa lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tahu apa yang terbaik untuk umat ini. Dan ini hikmahnya, ini untuk menutup, menjaga kebersamaan. Walaupun ada kekeliruan misalnya terjadi dari pemerintah, kekeliruan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa namanya, maslahat yang kita tetap menjaga kebersamaan. Coba kalau setiap kekeliruan akhirnya membuat kita terpecah, apa jadinya negeri kita ini? Betul. Makanya harusnya kekeliruan yang terjadi, kalaupun itu kekeliruan andai kata itu kekeliruan, kan lebih banyak kadang tuduhan Ustaz, masih. Ya itu yang sebenarnya saya mau bahasakan. Lebih banyak tuduhan. Atau misalnya antara afdal dan lebih afdal. Pemerintah memilih yang baik saja, padahal ada yang lebih afdal menurut mereka. Nah, itu kan pandangan kalian. Tapi pemerintah kenapa dia tidak ambil lebih afdal? Itu kan ada urusan-urusan politik, ada urusan-urusan pertimbangan. Di dalam urusan politik itu hukum-hukum, kaidah-kaidah yang berlaku tidak seperti pada kaidah-kaidah kebanyakan orang. Kondisi normal. Di kondisi normal, nggak tidak selalu seperti itu. Karena itu ada kaidah fikihnya, tasarruful imami fir ra'iyah manutun al maslahah. Seorang pemimpin itu dia bertindak di tengah rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan, Bahkan kadang pemerintah itu dia boleh melakukan hal-hal tertentu yang kurang afdal, tapi dianjurkan untuk melakukannya untuk menolak bahaya yang lebih besar. Itu ada hal-hal, itu urusan politik, bukan urusan kita. Jadi kalau mau membahas masalah itu, ya itu masuk dulu kajiannya, tahu dulu ceritanya. Di banyak kadang pemerintah itu mengambil kebijaksanaan itu dibangun di atas 20 pertimbangan. Ini taunya dari sudut di depannya saya, dia tidak ngerti apa-apa. Itu kan namanya bicara tanpa ilmu. Alasannya tahu dari orang lain malah, bukan dari pemerintahnya. Iya betul itu. Masuk lagi di urusan cuma dengar-dengar doang. Ini berarti yang pernah disinggung oleh dalam Al-Quran itu Ustaz, tentang idza ja'ahum minal amrun minal amni dan seterusnya itu Ustaz. Ya memang itu ayat yang merupakan dasar pokok ya. Karena di ayat yang antum sebutkan itu wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Jadi ini kan ayat terkait dengan apa namanya? Subhanallah, kisahnya juga unik ya. Jadi ini ayat kan teguran untuk para sahabat ya. Jadi para sahabat waktu itu menyiarkan berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Ini kan masalah besar sebenarnya. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin, kan begitu. Jadi mereka sebarkan, cuma dengar-dengar berita aja. Mereka sebarkan. Maka terjadilah masalah besar. Sampai datang orang ke rumah Umar ibn Khattab, mengetuk pintu Umar keras sekali. Umar kaget, ini saya sangka ada musuh yang menyerang. Ketika keluar, maka ternyata kata Umar perkaranya lebih besar dari yang saya sangka. Nah, sampailah berita itu. Jadi itu dianggap oleh Umar perkara besar sekali. Maka turun langsung Umar. Umar kan kadang beliau di sekitar masjid, beliau langsung turun ke masjid.
Dia dapati orang-orang menangis, sebelah sana menangis, sana menangis, sana menangis. Akhirnya dia datangi Aisyah. Dia tanya apa yang terjadi. Kata Aisyah, ilaika anni, jangan ke sini, tanya anakmu sendiri. Pergi ke Hafsah. Tanya ke Hafsah. Terus Hafsah akhir ceritanya Umar ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyendiri di sebuah tempat. Ya, ada budak beliau yang melayani beliau di situ. Dan akhirnya Umar pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi ya Rasulullah? Ini setelah semuanya clear ya, bagus, Rasulullah sudah senyum lagi, cerah lagi. Kata Umar, saya tidak mentalak istri-istri saya. Kata Nabi SAW, saya tidak mentalak istri-istri saya. Saya hanya melakukan ila, tidak mendekati mereka selama sebulan. Nah, itu kan bisa seorang suami kasih pendidikan ya, untuk. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya masalah itu tidak seperti yang disebarkan. Nah, maka ayat ini turun kepada para sahabat. Harusnya kalau jadi masalah itu jangan kalian sebarkan. Wa idza ja'akum amrun minal amni, apabila datang kepada mereka sebuah perkara berupa keamanan, awil khaufi atau kekhawatiran, mereka langsung sebarkan. Langsung ditegur. Andai kata kalian saya sebarkan, tapi sampaikan kepada Rasul atau ulil amr. Maka Rasul dan ulil amr itu bisa memberikan solusinya. Memberi solusinya. Makanya tidak setiap pemberitaan itu tidak boleh orang-orang di pemberitaan memberitakannya. Itu kaidah di dalam kehidupan bernegara namanya. Kaidah politik. Tapi ini tidak berlaku di negeri kita ini. Kalau semua malah cari berita, Ustaz. Iya. Kalau ada berita yang ganjil malah itu yang menurut mereka wah ini bagus disebarin. Maka malah berita itu salah satu kekuatan besar ya. Mau kuat di politik harus punya pemberitaan, mau kuat di bidang apa saya harus punya pemberitaan. Ya itu nggak benar. Padahal ini kalau di fikih sebuah tata negara di politik syar'i, berita itu tidak boleh disebarkan kecuali kalau sudah dipastikan bahwa itu ada manfaatnya dan aman dari bahaya, dan itu dari controlling wewenang dari pemerintah. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya luar biasa nih, barakallahu fiik Ustaz. Ini Ustaz, kaitannya dengan masalah terorisme kan, kita khawatir anak-anak kita, keluarga kita ya, yang saat ini mereka berada dalam lingkungan yang bisa saja mereka tercekoki dengan pemikiran-pemikiran terorisme. Sebagai orang tua Ustaz dan sebagai anggota masyarakat, adakah cara kita untuk menjaga anak-anak itu supaya mereka selamat dari pemahaman-pemahaman seperti itu yang membahayakan untuk negara dan masyarakat? Itu yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita, dan memberi taufik kepada kepala negara kita, pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah, diberi bimbingan tepat langkahnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita memang harus pandai melihat ya orang-orang yang lurus pemikirannya dan tidak lurus pemikirannya. Ya. Ciri-cirinya itu mudah diketahui. Ya kalau misalnya ada seorang ini sudah lama kok di situ kok tidak ketahuan, kami juga nggak tahu dia kok orangnya lembut sekali apa segala macam. Itu nggak mungkin ada orang-orang yang punya pemikiran kemudian nggak bisa dideteksi. Bisa dideteksi dari bicaranya dia. Dia ceramahnya itu seputar apa, komentar-komentarnya, kemudian dia bergaulnya di mana, teman-teman bergaulnya. Jadi kalau dia teman-teman bergaulnya ke Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, itu sudah pasti orang-orang di situ. Walaupun bicaranya dia lurus-lurus atau ini misalnya bicaranya bagus, ya. Dan ini juga salah satu hal yang ingin saya ingatkan ya. Jadi Hizbut Tahrir itu belakangan ini itu banyak main di tentang ekonomi syariat, tentang muamalah, tentang ini. Tapi ujung-ujungnya itu banyak hal. Ini orang-orang ini sudah lama di luar negeri. Kayak gitu bentuknya. Nanti ujung-ujungnya dia kafirkan pemerintah. Dari arah pemerintah bermuamalah dengan riba. Ya. Nanti dia beri contoh, dia beri contoh BUMN. Ini BUMN-nya kayak gini. Boleh nggak kita masuk dia kayak gini secara hukum syari? Oh ini keliru. Keliru gini. Lihat ya, pemerintah memang bobrok. Nanti ujung-ujungnya dia pakai untuk menyikat pemerintah. Sebab ini ujung-ujungnya seperti itu mereka. Jadi orang-orang ini cirinya itu jelas. Ya. Jadi kalau dia berbicara jelek kepada pemerintah, itu sudah menunjukkan kerusakan pemikiran. Dan jangan bilang, wah itu hatinya mungkin bagus, cuma dia salah langkah. Enggak, kalau orang hatinya baik, dia tidak akan seperti itu. Pemerintah salah, dia akan nasihati. Dia tidak bisa menasihati langsung misalnya, dia doakan. Iya. Kalau dia tidak, dia seorang yang mampu untuk
berbuat sesuatu, maka dia berbuat sesuai dengan apa yang dia punya kemampuan, tapi tidak mengganggu kebersamaan, tidak merusak di tengah manusia. Harusnya itu yang dia lakukan. Nah, cuma ini orang-orang yang memang dia punya, masya Allah, gaya-gaya, trik-trik. Ya, karena itu kita juga harus pandai melihat, Jadi anak-anak kita itu hendaknya kita pilihkan guru yang bagus, tempat-tempat pendidikan yang bagus. Dan alhamdulillah, ya, dari pendidikan sekolah-sekolah sunnah sudah banyak. Nah, itu dari hal yang patut untuk disyukuri. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya Ustaz, ini kan sebagian orang-orang yang berpemahaman seperti itu, mereka juga kan bergerak di bidang pendidikan. Nah, kadang mereka menggunakan nama-nama sekolah, nama-nama lembaga itu dengan nama-nama yang terkesan dia, oh ini sunnah ini gitu. Apalagi sekarang euforia kaum muslimin di Indonesia lagi senang-senangnya nih, wah ini sunnah, ini senang mereka dengan dengan sunnah gitu. Betul. Jadi akhirnya mereka salah masuk Ustaz, karena dilihat oh ini bagus ini, namanya aja udah bagus gitu. Padahal di belakang itu ada yang mereka inginkan gitu dari penyebaran pemahaman seperti tadi itu. Iya betul, pasti akan masuk. Nanti kelihatan di dalamnya diajari apa. Iya. Pasti ada nasyid-nasyidnya. Nanti pasti ada arah-arah pergerakan. Nah itu antum lihat ya, saya amati gerakan Ikhwan Muslimin itu di banyak tempat. Kadang dia bikin video-video, kartun-kartun malah. Kartun-kartun. Kadang cerita alam hewan begitu ya. Kebaikan-kebaikan. Ya ada apa gitu. Nanti ini kepemimpinan di hewan ini yang di hutan ini ada yang tidak adil gitu, dikomplain oleh banyak orang. Nah, ini kan sudah dari awal diajak sebenarnya untuk bagaimana dia demo-demo anak-anak kita itu. Tapi lewat dunia anak-anak. Lewat dunia anak-anak. Nah, kadang dia masuk dari mengajarkan doa, mengajarkan ini. Nah, itu main itu. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir main di situ. Cuman saya nggak enak aja nyebut-nyebut nama kan. Iya betul Ustaz. Iya masya Allah. Ya, kita berharap semoga negeri kita ini tetap aman Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Nah, jadi terakhir Ustaz, berkaitan dengan masalah kotak infak, karena rakyat Indonesia secara umum mereka kalau lihat ada orang yang susah itu selalu mau membantu Ustaz. Dan kemudian informasi-informasi donasi-donasi kotak infak itu banyak sekali. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kotak infak itu masuk ke jalan yang keliru tadi, digunakan oleh sebagian oknum, ya kita sebut oknum aja Ustadz ya, sebagian oknum untuk membeli senjata yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak terorisme gitu. Kira-kira Ustadz bagaimana cara kita Ustadz supaya dana kita ini selamat? Ya, jadi ini pembahasan kotak infak itu kan salah satu metode yang dipakai oleh orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya dasar-dasar pemikirannya itu yang harus kita luruskan. Kan sumber masalahnya diketahui dari mana? Dari Ikhwanul Muslimin, dari Hizbut Tahrir, dari Jemaatul Takfir dengan berbagai namanya di Indonesia ini, ada JI, ada Jamaah Ansarud Daulah dan sebagainya. Kan nama-nama dari penamaan itu mirip dari ke situ. Itu sebenarnya yang perlu diterangkan dasar-dasar pemikirannya. Jadi di kota infaknya sendiri itu kegiatan kaum muslimin yang baik itu tidak boleh kita permasalahkan. Padahal yang mereka senang membantu, donasi dan seterusnya. Itu kita dukung. Cuman ini orang-orang yang ingin merusak melalui jalur ini yang kita perlu waspadai. Jadi memang saya terangkan tadi bahwa sebenarnya campur tangan pemerintah itu penting di sini. Pengawasan ya. Iya. Sampai dana-dana yang dikirim misalnya ke Palestina itu harusnya lewat pemerintah. Dikontrol Ustaz ya. Nggak boleh dibuka pintu untuk ada orang-orang pribadi, kelompok tertentu galang dana untuk Palestina. Itu dari hal yang berbahaya sekali. Coba bayangkan aja pribadi. Oh dia masukkan, masya Allah ini membangun rumah sakit, tapi rumah sakit itu untuk siapa? Punya Ikhwanul Muslimin, punya Hizbut Tahrir, sama aja. Jadi membesarkan partai atau membesarkan kelompok tertentu. Iya, jadi yang mengelola itu di sana itu dimaklumi orang-orangnya. Kadang itu kan harusnya ketika lewat pemerintah, pemerintah tahu jalurnya, bagaimana mengamankan sebuah proyek itu bersih dari orang-orang yang seperti itu. Nah, itulah tugas dan wewenangnya. Makanya kenapa selalu dibilang talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu bersama jemaah kaum muslimin dan imammu, karena memang itu sudah merupakan ketentuan Allah al-kauni, secara kauni, takdir dari Allah. Kehidupan bersama itu harus ada pemimpin, dan banyak kemaslahatan yang tercipta di bawah kepemimpinan. Ya, karena itu kata Imam Malik rahimahullah, ini datang dari Imam Malik dan datang pula dari selainnya.
60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan lalim, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Ini menunjukkan pentingnya seorang pemimpin. Ya harusnya ada seorang pemimpin. Sejahat apapun dia, misalnya selalim apapun dia, sepanjang dia masih pemimpin, pasti ada manfaatnya untuk manusia. Iya. Ya, ada manfaatnya untuk manusia. Paling tidak manusia tidak tercerai-berai. Ada yang menyatukannya. Iya. Ada yang menyatukannya. Maka ini dari konsep dasar di dalam bernegara, konsep dasar dalam keislaman, diatur oleh Nabi SAW dalam puluhan hadits, ratusan hadits yang menjelaskannya. Tapi subhanallah sekarang kalau saya bicara dengan antum seperti ini, kita dianggap penjilat ini. Iya, kayaknya Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz ya. Ya harus kita sampaikan, mau diapakan ini. Iya. Kalau kita tidak sampaikan, kita malah khawatir ditanya di hari kiamat. Betul. Ya kira-kira bagaimana kita menjawab, tidak menyampaikan yang benar kan? Ya mudah-mudahan ini sebagai hal yang bisa mencerahkan untuk semuanya ya. Iya. Dan menjadi bekal yang baik. Dan ini juga dari kecintaan kita kepada seluruh saudara-saudara kita. Termasuk orang-orang yang berpemikiran radikal itu tadi, supaya mereka ini kembali kepada jalan yang lurus, berpikir yang sehat, kemudian mereka bertobat dari pemahamannya, ya. Dan kehidupan itu, subhanallah ya, itu cuma sekali nggak berulang. Dan seorang apabila jatuh di dalam jalan yang keliru, diikuti oleh banyak manusia menjadi contoh yang tidak baik, itu tidak bisa dibayangkan bagaimana pertanggungjawabannya di depan Allah, bagaimana dosa itu menumpuk. Ya, berkembang biak, beranak turun untuk dia, disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia di dalam menyesatkan manusia. Ya wallahu ta'ala alam. Iya. Ya, mungkin ada pesan-pesan Ustadz yang indah untuk saudara-saudara kita gimana agar mereka bisa taat kepada pemerintah, agar mereka juga berhati-hati dalam berdonasi dan lain sebagainya Ustadz. Mungkin closing statement Ustadz. Yang pertama yang saya ingin ingatkan adalah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah orang yang bersaudara. Kemudian yang kedua, saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Orang yang terbaik itu dia berberkah dimanapun dia berada. Paling tidaknya kalau dia tidak bisa memberi kebaikan untuk manusia, dia jangan menjadi sebab manusia itu dapat kejelekan dari dia. Karena itu telah syah dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian yang ketiga, saya ingatkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud, bahwa apa yang kalian benci, tetapi dalam kebersamaan, kalian tidak senangi, tapi itu dalam kebersamaan, dalam jamaah, itu lebih baik daripada apa yang kalian senangi, tapi dalam perpecahan, dalam hal yang memecah belah manusia. Iya, ini prinsip dasar di dalam kehidupan, dimaklumi ya, dari sudut dalil syariat disepakati oleh para ulama, dari sudut kenyataan belum pernah terjadi dari masa Nabi SAW sampai sekarang, dari setelah 3 generasi. Ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian melahirkan kebaikan. Itu tidak pernah terjadi. Ada yang merusak kebersamaan kemudian melahirkan kebaikan. Itu selalu membawa kejelekan di tengah manusia. Iya. Kemudian yang keempat, seorang itu ambisi pada dirinya hendaknya dia tahan. Kadang dia berpikir, oh ini saya jihad fisabilillah, saya ikhlas. Tapi sebenarnya itu ambisi pada diri dia. Dia tidak tahu. Oh itu mungkin dia mengikuti syahwatnya, mengikuti kemarahannya, tapi dia ukur dengan sesuatu sesuai dengan syariat, maka dia pasti akan lurus. Walaupun dia tidak senang, tapi ini adalah perintah Nabi itu yang dia lakukan, maka dia pasti akan lurus jalannya. Karena itu Nabi SAW ditanya oleh Uqbah bin Amir dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, man najah, apakah keselamatan itu? Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak wal yasa'aka baituk wa baki ala khati'atik. Hendaknya kamu tahan lisanmu, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu dan tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ini 3 ini kalau kita lakukan ini, insya Allah sudah aman kita. Selamat, lisan ini jangan mengganggu. Kita banyak di rumah saja, kerja yang bermanfaat saja. Tidak usah masuk ke dalam hal yang mungkin kalau ikut di situ kita terseret juga dalam hal yang nggak baik. Kemudian banyak introspeksi diri, tangisi kesalahan-kesalahan sendiri. Kalau kita menangisi kesalahan sendiri, itu yang menyelamatkan kita di depan Allah. Kita mengikuti kesalahan orang lain, membicarakannya dan seterusnya, belum tentu kita selamat di depan
Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mungkin beberapa hal wallahu taala. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Assalamualaikum dan jazakumullah khairan atas nasihat-nasihatnya, dan kita banyak mengambil pelajaran nih Ustaz dari perbincangan kita pada malam hari ini. Di antaranya adalah bagaimana seorang muslim itu punya perasaan dan punya prinsip untuk senantiasa taat dan mendengar kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang muslim hendaklah selalu menjaga keamanan, ketentraman di tengah masyarakat dan tidak melakukan kerusakan. Dan beberapa pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dialog ini Ustaz. Semoga bisa ketemu lagi nanti Ustaz. Ya. Kita dialog lagi di masa-masa yang lain ya. Kita tunggu teman-teman bagaimana nanti komentar atau masukan-masukannya. Mungkin kita bisa perbincangkan di waktu dan kesempatan yang lain. Insyaallah. Ya. Semoga Ustaz dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, amin, amin wa yakum Ustaz. Ditambahkan ilmunya. Ya. Amin. Ya, demikian Ustaz yang bisa kita perbincangkan pada malam hari ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga ini bisa memberikan sumbangsi kepada saudara-saudara kita, terkhusus untuk negara kita, dan semoga pemerintah kita juga bisa mengambil masukan-masukan dari apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.